Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat, rahmat, karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Syukur kita atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang paling besar yang sampai pada hari ini masih Allah titipkan kepada kita, masih Allah titipkan, masih Allah letakkan dalam hati-hati kita, yaitu nikmat iman. Kita berada pada hari ini dengan iman di atas permukaan bumi ini. Dengan iman itu kita akan selamat insyaallah dunia dan akhirat. Dengan iman itu pula kita akan terarah langkah kita, setiap perbuatan dan setiap gerak-gerik kita akan terarah untuk menuai kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menuntun kita untuk bagaimana kita menjadi seorang hamba Allah yang mendapatkan ridha dan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita adalah sedang menikmati keindahan dunia yang merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan salat dan berkurban. Hari ini kita berada pada akhir daripada bulan Dzulqa'dah. Di akhir daripada bulan Dzulqa'dah ini adalah persiapan kita, karena sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan Dzulhijjah, di mana di dalam bulan Dzulhijjah itu ada sebuah syiar daripada Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan ibadah kurban. Ibadah kurban ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah ungkapkan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ayat kedua di dalam ayat surat Al-Kautsar itu sangat tegas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fasholli lirabbika wanhar. Pada ayat pertama Allah menjelaskan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat dan karunia yang banyak kepadamu. Fasholli lirabbika wanhar, maka melaksanakanlah salat dan berkurbanlah. Melaksanakan salat itu merupakan perwujudan daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkurbanlah, kata Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah kurban ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadisnya beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan falam yudah la yaqrabanna musallana. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan, barang siapa yang diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yudah, dan mereka enggan untuk melaksanakan kurban, mereka malas-malas untuk melaksanakan kurban, untuk berkurban di bulan Dzulhijjah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan fala yaqrabanna musallana, maka jauhilah tempat-tempat salat kami, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah ketegasan bahwa syariat kurban itu adalah sebuah syariat yang akan sangat bermakna di dalam kehidupan kita, dalam hidup di alam yang fana ini. Kurban itu banyak kelebihan. Kelebihan kurban itulah yang sering diceritakan oleh ulama-ulama kita daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan ayat Al-Qur'anul Karim yang merupakan firman Allah yang Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan kepada kita ada berbagai macam faedah dan hikmah yang dapat dipetik daripada sebuah ibadah yang namanya kurban. Kurban itu adalah sebuah perisai ibadah yang dulunya pernah ditampilkan pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika ingin mengkorbankan anaknya Ismail alaihissalam,
Pada saat itulah kemudian kembali kepada ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, Allah memerintahkan kembali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan syiar kurban ini. Syiar kurban ini ada banyak faedah dan hikmahnya. Salah satunya adalah kurban itu adalah sebuah ibadah yang dimana pada hari Raya Idul Adha atau di hari tasyriknya, seseorang menyembelih seekor binatang ternak yang dagingnya dibagi secara mentah-mentah. Kepada siapa dibaginya? Kepada fakir miskin, kepada orang-orang tua jompo. Untuk apa? Untuk berbagi kesenangan pada hari Raya Idul Adha. Untuk berbagi kesenangan yang mereka barangkali fakir miskin tersebut dulu-dulunya tidak sanggup untuk membeli daging. Nah, pada hari raya kurban mereka bersenang-senang dengan daging yang kita bagikan. Kemudian hikmah yang kedua, kita membagi-bagikan daging kurban itu kepada sanak famili, tetangga dan saudara kita. Untuk apa? Untuk menguatkan silaturahim antara sesama dengan kita. Dengan ada pembagian tersebut kita secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, hikmah dan fadilah daripada kurban tersebut adalah untuk bagaimana kita mensyiarkan kembali syariat Allah Subhanahu wa taala, syiar daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, saudara hadirin, saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurban di Aceh pada hari ini kita melihat bagaimana perkembangan semangat daripada orang-orang berkorban. Semangat orang berkorban semakin hari semakin meninggi, semakin melonjak. Karena kenapa? Ada teknis-teknis yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Aceh yang membawa kepada semangat masyarakat untuk berkorban. Hari ini di Aceh, bagi orang-orang yang punya kekayaan, mampu membelikan seekor kambing untuk berkorban, maka dia berkorban. Mampu dia membelikan seekor sapi atau seekor kerbau untuk berkorban, dia akan membeli kerbau atau sapi untuk berkorban. Tapi di manakala ada masyarakat yang tidak mampu membeli seekor sapi atau seekor kerbau, maka ada tokoh masyarakat membentuk kelompok-kelompok kurban. Yang satu kelompok 7 orang, kemudian 7 orang itu membelikan seekor sapi, kemudian sapi itu disembelihnya. Dan disembelihnya di Aceh juga ada budaya yang sangat luar biasa. Cara penyembelihan dan pembagian kurban dikerjakan secara gotong royong, dan itu pula akan membawa ikatan silaturahmi daripada gotong royong tersebut yang sangat luar biasa. Silaturahmi itu sangat kuat daripada adat yang istiadat yang diperlakukan di Aceh daripada syiar kurban yang kita laksanakan. Nah, sekitar 2 minggu lagi kita akan masuk ke dalam 10 Dzulhijjah. Pada hari ke-10 Dzulhijjah, barangkali kita akan melihat kenyataan di masjid-masjid, di menasah-menasah di kampung-kampung. Kita akan melihat bagaimana orang-orang bergotong royong untuk menyembelihkan kurban dan membagi-bagikan kepada orang banyak. Para pemirsa, saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita barangkali dapat memetik hikmah ini dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk bagaimana kita punya semangat, tumbuh semangat yang luar biasa untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sebuah syiar yang disyiarkan oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan syariat korban. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan atas semua